Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, siang menuju sore, meskipun dalam suasana pandemi dan alhamdulillah kita masih melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berperadaban seperti yang kita rasa ini. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita akan melanjutkan workshop penulisan karya ilmiah oleh Perdana bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang bagaimana bagian para guru yang ada di Kabupaten Maros itu bisa membuat misalnya karya tulis ilmiah atau yang sejenisnya. Kemudian pada hari ini bertepatan dengan 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional bagi Bapak Ibu, para guru di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah untuk hari ini kita akan berdiskusi atau kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, pemateri kita, Bapak Dr. Haripudin Halim, dan alhamdulillah beliau sudah bergabung. Bapak Haripudin. Assalamualaikum Pak Dr. Haripudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Haripudin untuk kesempatannya memberikan materi kepada kami, pada para guru-guru di Kabupaten Maros dalam rangka workshop KTI yaitu yang materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haripudin Halim, yaitu pengantar penulisan karya ilmiah. Nah, untuk memanfaatkan baik mungkin, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Haripudin untuk memberikan materinya. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta workshop kali ini, saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat bergabung. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu kita semua ini sangat beruntung hari ini karena bisa bertemu di forum ini dalam konteks meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Insya Allah yang kita pastikan bahwa peningkatan ilmu pengetahuan kita itu harus berdampak pada masa depan kita, keluarga kita, dan tentu untuk kepentingan anak-anak kita ke depan dalam rangka memberikan manfaat atau menebarkan manfaat kepada alam semesta secara keseluruhan.
Bapak Ibu sekalian, peserta workshop, saya diminta oleh panitia untuk mengisi acara ini dengan materi terkait penulisan karya ilmiah. Saya tidak panitia tidak membatasi saya untuk membawakan materi apapun, karena saya pikir Bapak Ibu peserta sudah banyak mengetahui tentang materi ini sebenarnya. Bahkan berbicara tentang karya tulis ilmiah, Bapak Ibu mungkin sudah berpengalaman, karena keterbukaan era informasi hari ini, banyaknya akses data di internet atau kita sebut big data, itu memberikan peluang kepada kita secara sama untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita yang terstandar sesuai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya itu kali ini saya hanya materi yang akan saya sampaikan itu bersifatnya sharing atau cerita-cerita pengalaman saja terkait apa yang akan kita lakukan ke depan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang tenaga pengajar. Yang saya akan sharingkan kali ini, Bapak Ibu, adalah judulnya menulis itu mudah, asik, dan membahagiakan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya pilih judul ini? Karena memang di satu sisi menulis itu kalau berdiri sendiri maka seharusnya itu menjadi bagian dari hobi, bagian dari bagian dari sesuatu yang asik. Karena dari dulu memang kita sudah selalu menulis, Bapak Ibu. Kita guru itu pasti menulis, Ki. Hanya saja kalau menulis itu dikaitkan dengan kepentingan ilmiah, maka menulis itu ada standar-standar yang harus kita penuhi. Nah, banyak di antara kita, saya juga dulu menganggap menulis itu adalah bagian dari kewajiban, tekanan yang memang sulit dipenuhi bagi saya ya, sulit saya penuhi karena tidak biasa menulis. Karena syarat untuk menulis itu banyak, sebenarnya bukan cuma menulis. Ini apabila dikaitkan dengan kepentingan standar-standar akademik ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita mulai dulu dengan slide pertama. Sebagai pengantar bahwa menulis itu harusnya asik, mudah, dan membahagiakan Bapak Ibu ya, karena apabila dikaitkan dengan motivasi, harusnya menulis itu diawali dengan kemauan Bapak Ibu. Karena kalau kemauan itu tidak ada maka dia menjadi tekanan, seperti yang saya cerita tadi bahwa saya dulu adalah orang yang selalu tertekan. Bahkan hari ini pun tertekan, tapi tertekannya positif. Kalau dulu tertekannya negatif. Karena tidak punya motivasi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita punya motivasi karena kita ada target yang harus kita penuhi dengan menulis Bapak Ibu. Nah, tentu bagi kita sebagai pengajar, kepentingan menulis kita itu kepentingannya itu bermanfaat dan berkorelasi dengan pekerjaan kita sebagai bagian dari pengajar. Karena tulisan itu akan bukan cuma kita yang baca, tapi dibaca juga oleh orang lain dan harus memberi manfaat Bapak Ibu. Sehingga tulisan itu harus sebenarnya menjadi wajib bagi kita ya. Yang pertama tadi syaratnya adalah harus ada kemauan, kemudian harus punya kemampuan memotivasi diri sendiri. Caranya? Nah, tergantung diri sendiri Bapak Ibu, dan ada keinginan-keinginan tertentu yang keinginan itu sering manjur. Nah, kita lihat apa keinginan-keinginan itu sehingga kita termotivasi untuk menulis. Ya, yang pertama tentu kita ingin naik pangkat. Yang kedua kalau orang kuliah maka menulis itu adalah target ya, menjadi kewajiban untuk cepat selesai kuliah karena menulis itu sekarang
ya kalau orang kuliah ya harus ada skripsi, harus ada master, bahkan magister pun itu kalau bukan cuma sekedar membuat skripsi tesis dari hasil penelitian, tetapi harus dibuat dalam bentuk jurnal. Maka sebagai syarat untuk bisa menyelesaikan kuliah. Ada juga motivasi lain Bapak Ibu dengan menulis, tidak ada kaitannya dengan akademik yaitu kita ingin terkenal. Nah, kita tahu banyak orang menulis, banyak penulis, tapi tidak ada hubungannya dengan akademik. Seperti pengarangnya Harry Potter, itu bukan akademisi, tapi memang punya punya bakat lah, istilahnya passion atau dari dalam dirinya, dan itulah yang membuatnya terkenal Bapak Ibu. Nah, kemudian motivasi lainnya adalah pendapatnya ingin diketahui orang. Kemudian ada masalah yang ingin kita angkat di sekeliling kita yang orang tidak tahu atau yang orang tidak tahu, tapi kita ingin orang mengetahui masalah-masalah itu. Seperti ini Bapak Ibu, contohnya ada sebuah kampung suku di suku ada sebuah kampung tapi suku itu di Masamba di Luwu Utara ya. Nama kampungnya itu Ilan Batu. Itu jarang dikenal. Desa Ilan Batu itu unik kehidupannya. Dia bagian dari suku Luwu, etnik Luwu, dan jarang terkenal, sehingga memotivasi teman saya untuk meneliti dan menulis tentang etnik Ilan Batu di Luwu Utara Bapak Ibu. Dia tempatnya di gunung. Nah, itu juga motivasi yang membuat orang menulis. Menanggapi tulisan, pendapat, atau mereaksi suatu keadaan, ini yang saya maksudnya. Kemudian menambah penghasilan Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, kalau ini motivasinya menambah penghasilan, ini bisa Pak Ismail bilang penghasilan itu bonus saja Bapak Ibu. Nah, tapi intinya adalah kalau misalnya kita ingin cepat naik pangkat, kita ingin dikenal, nah kemudian itu menjadi dasar untuk kita membuat tulisan, maka insya Allah penghasilan itu bisa menjadi nilai tambah bagi kita Bapak Ibu. Oke, next. Tetapi Bapak Ibu, kita menulis bukan sebenarnya bukan cuma sekedar motivasi, bukan hanya kita punya modal motivasi, tetapi kita juga harus punya pengetahuan dan kemampuan. Karena menulis itu beda dengan ngobrol-ngobrol. Menulis itu punya aturan, punya struktur, punya logika, punya alur. Nah, pengetahuan dan kemampuan adalah syarat berikutnya untuk menjadi penulis. Jadi selain motivasi, pengetahuan dan kemampuan itu syarat. Karena ini kita pengetahuan dan kemampuan itu berkaitan dengan apa yang akan kita tulis atau isi tulisan Bapak Ibu. Kalau sekedar menulis, anak SD juga bisa menulis, anak TK pun bisa menulis, tetapi ada pesan yang kita ingin sampaikan atau kita ingin bagi ke publik, sehingga muatan tulisan yang kita mau tulis itu memang sangat perlu kita pertimbangkan, harus sangat berbobot agar bisa dinikmati Bapak Ibu, supaya berbeda dengan misalnya ceritanya Ipin Upin, karena mungkin ada bukunya Ipin Upin. Terus berkaitan dengan tata cara penyampaian, karena berkaitan juga dengan bahasa Bapak Ibu. Nah, kenapa penting bahasa? Karena berbeda tadi dengan kalau kita cerita-cerita biasa. Nah, intinya menjadi penulis itu atau menghasilkan karya tulis harus punya motivasi, kemauan, pengetahuan, dan kemampuan. Slide saya panjang Bapak Ibu, ada 23 slide. Jadi ini sambil lalu saja ya, karena saya pikir kita sudah tahu. Kemampuan mengungkapkan ide bahasa yang benar Bapak Ibu. Kita memang perlu bahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Karena apa yang akan kita ungkapkan itu berkaitan dengan pesan dan isi bentuk Bapak Ibu. Isi dan bentuk itu keduanya saling terkait.
Saya pikir Bapak Ibu pernah membaca tulisan dan Bapak Ibu merasa bosan membacanya. Tapi sudah beberapa halaman kita baca, kalau tidak menarik-menarik ya. Tapi ada tulisan juga, memang kita kayak hanyut membacanya. Karena bagus bahasanya, teratur Bapak Ibu, kita memahami dari awal. Oke, next lagi Bapak Ibu. Ini tadi sudah. Nah, kenapa banyak orang sulit menulis Bapak Ibu? Ada namanya kendala psikologi. Nah, yang mana saja itu? Merasa tidak mampu menulis, padahal belum pernah lakukan. Kemudian merasa malu kalau tulisannya dibaca, malu, takut, tidak percaya diri, merasa tulisannya tidak berbobot dan sebagainya Bapak Ibu. Padahal sangat jarang orang bisa menulis Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menulis, apapun bagaimanapun bentuknya, tentu kita berbeda dengan yang lain Bapak Ibu, karena di antara teman-teman tulisan yang sudah bisa ada tulisan terlihat, itu sementara yang lain baru bisa tapi belum bisa melakukan sesuatu. Mungkin Pak Dr. Haripudin Halim bisa dialihkan ke saya dulu untuk hostnya, karena tadi sempat terputus. Bentar. Siapa hostnya? Saya kasih ke saya saja hostnya, Pak. Oh, Pak Ibnu, oke. Iya, siap. Supaya saya bisa kontrol. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan dilanjut. Kuanmut kita dulu itu. Nah, oke, saya lanjut Bapak Ibu. Kita kurang termotivasi karena tadi ya kurang percaya diri, merasa tidak bisa bahasanya kurang bagus, tidak ada waktu Bapak Ibu, saking sibuknya. Oke. Ada juga terus karena misalnya merasa ide-ide tidak ada Bapak Ibu, kita merasa bahwa tidak tahu apa yang mau ditulis Bapak Ibu, kemudian tidak mengerti teknik penulisan Bapak Ibu. Padahal teknik penulisan itu tergantung target apa yang kita mau tulis. Tapi kalau sekedar menulis biasa Bapak Ibu, itu kan banyak tulisan-tulisan umum orang. Itu orang bikin puisi juga kan. Orang bikin puisi kan juga menulis biasa saja, tapi dia terbitkan juga. Nah, terus ada juga kendala ekonomi, misalnya tidak ada tantangan dari faktor ekonomi. Misalnya ada juga sebanyak orang menganggap bahwa menulis itu tidak ada masa depannya, kan begitu. Apa saja bisa didapat kalau menulis. Nah, padahal dia punya kemampuan dan belum tahu saja jalur-jalurnya Bapak Ibu untuk mempublikasi tulisannya. Nah, terus kurang memahami pentingnya ekspresi lewat karya tulis, kurang menghargai pentingnya penyebaran informasi Bapak Ibu, terus masih terpaku pada budaya lisan. Nah, ini penting Bapak Ibu saya sampaikan terkait faktor-faktor ini, bahwa kita mungkin pernah melihat di internet itu banyak blog-blogspot Bapak Ibu. Isinya kan, kalau kita lihat itu blogspot Bapak Ibu atau WordPress, isinya kan Bapak Ibu kita tahu semua kan. Bahkan itu WordPress atau blogspot, isinya itu copy paste di semua Bapak Ibu. Ada 10, kalau kita cek Bapak Ibu di blogspot misalnya, ada 10 blogspot, itu isinya sama semua. Ternyata itu jina copy paste Bapak Ibu. Tapi ternyata kita hargai juga, kita apresiasi karya-karya tulisnya orang di situ. Tapi terpenting Bapak Ibu, kalau kita lihat kayak blogspot ya, meskipun biasa-biasa di isinya, tetapi kan itu sudah sebuah ikhtiar untuk mengekspresikan dirinya Bapak Ibu. Kita lihat
mungkin sudah ada di antara Bapak Ibu yang sudah punya Blogspot atau WordPress. Bahkan saya banyak atau sering melihat di internet itu WordPress itu punya guru dan dia cantumkan di situ Bapak Ibu RPS-nya, apalagi kurikulumnya dia cantumkan juga rekaman-rekaman mengajarnya di situ Bapak Ibu. Kendala-kendala mengajar apa dia cantumkan semua di situ. Bahkan ada orang dia di Facebook saja dia yang banyak menulis Bapak Ibu. Dia apa? Kalau ada lagi kendala-kendalanya apa? Ada lagi galau. Apalagi kalau galau mengajar, misalnya susah banyak harus dibuat. Dia curhat lagi apalagi di Facebook Bapak Ibu, di akunnya. Nah, terkait ini Bapak Ibu, ada teman saya itu semua tulisan-tulisan di Facebooknya dia kumpul lagi. Kemudian dia serahkan minta bantuan ke temannya, itu tulisannya diedit dan menjadi buku Bapak Ibu. Ada yang lakukan begitu. Dia format menyerupai karya ilmiah dalam bentuk buku pengajaran, atau kalau kita di dosen buku monograf atau buku referensi Bapak Ibu. Dan itu bernilai kum, Bapak Ibu. Ada teman saya begitu. Oke, next Bapak Ibu. Langkah awal membuat karya tulis ilmiah Bapak Ibu. Pertama, kita cari dan tentukan topik Bapak Ibu. Nah, bagi penulis pemula, topik sebaiknya dicari sesuai dengan bidang karena masalah ini paling dikuasai. Kemudian bertanya kepada diri sendiri, saya kuasai bidang apa ya? Saya suka menulis tentang apa ya, Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu, mohon maaf ya, hari ini kalau kita lihat di Facebook Bapak Ibu, sejak pandemi ya, itu banyak postingan tentang resep-resep masakan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada teman resep-resep masakan itu karena kebetulan suka menulis, dia membuat tulisan, tapi dia membuat tulisan yang didahului dengan penelitian Bapak Ibu, tentang apa istilahnya ini, apa itu hari ini? Penelitian tentang dampak ekonomi kuliner terhadap guru-guru SD di kabupaten tertentu Bapak Ibu. Jadi dia melihat dampak ekonomi kuliner. Tapi dia meneliti melalui Facebook Bapak Ibu. Dia sebarkan kuesioner dan itu kemudian tapi dia tidak meneliti sendiri Bapak Ibu. Dia tim. Dia kolaborasi dengan teman-teman, beberapa teman guru, kemudian ada juga dosen dia minta bantuan Bapak Ibu. Ini jadi penelitiannya dan menulis bersama lahir lagi karya tulisnya Bapak Ibu. Ya, itu kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Tidak apa istilahnya ini, apalagi kalau terkait pengajaran Bapak Ibu. Misalnya terakhir lagi ada yang menulis misalnya respon pembelajaran respon guru terhadap perubahan strategi mengajar selama pandemi pada SD 1 Maros misalnya Bapak Ibu. Di Makassar ini ada teman saya yang meneliti respon guru-guru terhadap perubahan strategi mengajar pada SD 000 selama pandemi Bapak Ibu. Nah, itu kan yang kalau ini kan menelitinya hanya susah kalau kita pikir bagaimana menyebarkan kuesionernya? Ya, kan ada Google Form Bapak Ibu, bisa disebar di WA, di email toh. Nah, selesai lagi Bapak Ibu penelitian-penelitian. Oke, saya next dulu. Membaca, memang kita harus punya stok di pengetahuan kita tentang penelitian itu dari membaca dan diskusi Bapak Ibu ya, membaca dan diskusi sebanyak mungkin tentang jurnal, laporan penelitian, buku dan seterusnya. Nah, otomatis kalau begitu kita pasti rajin Bapak Ibu diskusi dengan teman sejawat dan mencermati tulisan-tulisan yang ada Bapak Ibu.
Nah, kita juga perlu mencermati pola pikir pengarang lain dari membaca tulisan-tulisannya ya. Sorry, agak panjang ini. Saya sambung saya. Nah, bagaimana caranya praktik menulis, Bapak Ibu? Ya, langsung menulis. Ambil kertas. Ya, sekarang kan kita jarang menulis pulpen ya. Kita menulisnya di Facebook atau di WA, kita posting-posting Bapak Ibu. Itu ada biasa tausiah singkat di Facebook, di WA, misalnya tausiah singkat Ramadan, 3 paragraf, ya itu dibikin terus setiap hari Bapak Ibu, akhirnya terkumpul jadi sebuah tulisan-tulisan menarik Bapak Ibu. Nah ini tuh tulisan bisa jadi berwujud coretan ekspresif Bapak Ibu. Oke, dan seterusnya ya, saya percepat sedikit. Nah, kalau kita mau menulis, Bapak Ibu, ini saya hasil kumpulan baca-baca dan pengalaman saya bahwa memang kita perlu membuat outline, Bapak Ibu. Outline itu kayak cetakan, Bapak Ibu. Kita mau bikin kue itu ada cetakannya. Mau bikin kue apalagi kue apang, ada cetakannya. Mau bikin kue bingka maros atau roti apa kayak roti maros kan ada cetakannya, Bapak Ibu. Nah, outline itu cetakan, Bapak Ibu. Misalnya kita mau menulis tentang strategi mengajar di era pandemi, Bapak Ibu. Nah, perhatikan itu berarti ada outline-nya itu apa saja yang kita mau masukkan di situ sebagai materi di dalam outline tentang strategi mengajar di era pandemi itu, Bapak Ibu. Outline itu berisi kerangka topik dan subtopik yang akan jadi tulisan. Ada subjudul Bapak Ibu. Kemudian subjudul itu juga ada lagi sub-subnya. Boleh juga kita buat, ada nanti contohnya terakhir ya. Boleh juga kita buat semua subjudul dengan sub-subjudul saya semua A, B, C. Kita kasih judul, kemudian kita kasih keterangan sedikit ya. Di outline itu. Oke, tadi di sini ada contoh. Oke, Bapak Ibu. Ini ada contoh outline ini. Misalnya ini pengajaran atau rancangan ya. Pengajaran online yang asik dan menyenangkan di era pandemi. Nah, bagaimana caranya outline ini kita buat Bapak Ibu? Kita membuat dulu tulis outline-nya berangkat mulai dari akhir Bapak Ibu. Kita mulai dari akhir dulu. Yang mana itu akhir Bapak Ibu? Nah, maksudnya begini contohnya toh. Selama ini kan kita mengajar selama COVID ini tentu ada pengalaman yang kita punya. Pengalaman itu bahwa kayaknya saya harus mengajar cara baru Bapak Ibu. Tidak bisa nih cara mengajar yang lama kita gunakan. Nah, mungkin kita punya pengalaman bahwa anak-anak harus dikasih menonton film YouTube. Harus ada gameplay. Ada game apa? Pengajaran game. Mengajar pakai game. Harus ada role play Bapak Ibu. Kemudian kan ada refleksi muncul tuh, ada respon. Kita merespon cara mengajar itu, kita refleksi. Nah, itu yang saya maksud, kita mulai dari akhir dulu. Nah, karena yang asik dan menyenangkan itu bagi anak-anak sekarang kan main game, menonton film toh, atau menonton apa kayak, pokoknya menonton. Nah, itulah yang saya maksud bahwa itulah hasil penelitian kita. Nah, kita mulai dari situ dulu, tapi dalam bentuk draft dulu. Toh? Kemudian kita langsung ke latar belakang masalah. Kenapa kita menganggap bahwa nonton YouTube, gameplay atau role play, gameplay ya atau role play itu sebagai asik dan menyenangkan dalam mengajar Bapak Ibu. Tentu ada latar belakangnya. Itulah yang saya maksud sebagai kita mulai dari akhir, kemudian loncat ke depan sebagai latar belakang. Nah, setelah kita menemukan latar belakangnya, misalnya selama ini siswa bosan, itu terus saja mengajarnya.
karena kita juga kalau kita diajar Bapak Ibu, kita agak nek atau jenuh kalau diceramahi terus Bapak Ibu. Nah, tentu kita setelah itu kita mencari literatur pendukung atau tinjauan pustaka apa saja yang terkait dengan ini Bapak Ibu. Nah, tentu ini literatur pustaka, literatur review, metode ini terkait apabila kita mau menulis karya ilmiah. Tapi kalau cuma menulis saja sebagai unek-unek, cukuplah ini. Cukup film YouTube gameplay sama latar belakang. Tapi kita sudah perlu menstrukturkannya, membuat formatnya siap dalam bentuk karya ilmiah sebagai persiapan Bapak Ibu, supaya nanti ketika kita butuhkan tidak terlalu repot lagi mencari literatur review, metode, dan seterusnya. Ini outline singkat ya Bapak Ibu. Ini masih bisa diformulasi ketika kita sudah menemukan misalnya tujuan untuk apa kita membuat rancangan ini. Oke. Nanti perlu ada pelatihan workshop khusus lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ini jadi pemantik ya. Nah, ini juga bagaimana pembenahan aspek bentuk. Yang pertama unsur bahasa Bapak Ibu. Nah, menulis karya ilmiah itu tidak sembarang Bapak Ibu, karena pilihan-pilihan kosakata tentu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Nah, tentu bahasa sehari-hari misalnya membuat rancangan pembelajaran. Itu kan ilmiah, membuat rancangan atau menyusun rancangan pembelajaran. Tentu kita tidak bisa menulis membikin rancangan pembelajaran, atau menyusun. Karena membikin itu bahasa pergaulan tak. Termasuk ini bahasa kita bahasa yang saya sering pakai, bahasa lokal Bapak Ibu. Bahasa Indonesia versi lokal. Supaya nyambung saja. Ya, mungkin bisa dibatasi Pak Dr. Harifuddin, karena waktu kita cuma sejam. Oke, siap. Sudah 43 ya. Ya, intinya bahasa Bapak Ibu sangat penting kita perbaiki bahasa. Nah, terus cara merujuk Bapak Ibu, yang dimaksud sini adalah daftar pustaka Bapak Ibu, cara pengutipan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ada namanya Mendeley. Nanti kalau ahlinya Mendeley nanti bisa dipandu juga oleh Pak Ibnu Hajar. Ahlinya Mendeley juga ini nanti Bapak Ibu. Butuh workshop khusus. Nah, ini juga ya terkait penelitian daftar pustaka, terus ejaan Bapak Ibu. Nah, ini juga penting ya terkait tadi dengan bahasa. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita perlu berguru pada ahli bahasa Indonesia Bapak Ibu. Next. Oke. Format dan penulisan Bapak Ibu. Format ini kalau kita menulis jurnal Bapak Ibu, ada formatnya dari jurnalnya, tinggal menyesuaikan. Kalau ada stok tulisan tak, tinggal mengcopy paste tulisan tak ke format, namanya template. Saya yakin sudah tahu Bapak Ibu. Ini tadi ada catatan penutup Bapak Ibu. Intinya adalah kita harus punya kemauan dulu Bapak Ibu. Kalau punya kemauan, keterampilan itu ya akan mengikut Bapak Ibu. Pengetahuan dan dan kemampuan akan ikut. Nah, terus terkait karya ilmiah Bapak Ibu, ada persamaan di antara dosen dengan guru. Yang pertama, karya ilmiahnya sama, buku. Kita juga ada buku ajar, kalau guru ada juga buku ajar, kita juga dosen ada buku ajar, atau buku teks, ada namanya buku monograf, ada namanya buku referensi. Tetapi karakteristik penulisan buku itu Bu sama. Nah, terus manfaatnya yang penting juga Bapak Ibu. Manfaatnya apakah kita menerbitkan untuk diri sendiri saja ataukah diterbitkan oleh penerbit yang dijual ke publik. Apa maknanya ini Bapak Ibu? Bahwa tulisan apakah dalam bentuk buku atau karya ilmiah Bapak Ibu, hari ini Kemendikbud itu menilainya dari segi kemanfaatannya terhadap pendidikan. Karena ada orang itu menerbitkan bukunya untuk dirinya sendiri, satu Cina terbitkan. Padahal tidak dinilai, tidak
kumnya rendah kalau diterbitkan satu Bapak Ibu. Tapi ada di kumnya. Nah, terus halamannya juga ada. Ini sama Bapak Ibu ya, minimal 60 halaman dan berpengaruh itu kalau penerbitnya lokal atau nasional Bapak Ibu. Kalau terbit di Gramedia itu dipublikasi di websitenya. Kalau penerbit lokal itu biasa Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya kira itu sharing saya yang singkat Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memantik Bapak Ibu untuk apa istilahnya ini? Untuk memperbesar otak kita. Saya juga punya otak masih kecil itu, maksudnya supaya termotivasi Ki. Saya kembalikan ke Pak Ibnu Hajar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Harifuddin Halim. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Bosowa. Jadi materi beliau tadi menulis itu mudah, asik dan membahagiakan. Jadi memang menulis itu harusnya harus dianggap mudah sekalipun merasa susah, tapi cukup kita bagaimana perasaan kita. Jadi asik juga kemudian membahagiakan karena kita tidak tahu sekalipun pasti ada orientasi yang kita tuju. Jadi menulis itu ya di sisi lain bagian dari hobi, tapi juga di sisi lain social oriented. Kemudian ya boleh jadi juga profit oriented karena kita tidak tahu di mana letaknya di situ yang bisa menghasilkan ekonomi. Kalau tadi disampaikan bahwa ya ada kendala ekonomi, kendala psikologi ya. Biasanya kalau teman-teman itu teman-teman aktivis atau teman-teman mahasiswa biasanya kalau mau mendapatkan uang itu ya sekarang kan Fajar biasanya itu atau Trin kalau kita menerbitkan tulisan itu biasanya ada profit oriented yang kita dapatkan di situ. Nah, biasanya seperti itu. Nah, boleh jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Harifuddin ini bisa memantik Bapak Ibu guru-guru yang ada di Maros untuk bagaimana berkarya. Nah, kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, ya mestinya kita itu harus meninggalkan jejak-jejak digital. Ya, bukan hanya guru itu ikhlas apa namanya guru tanpa tanda jasa, ya. Tapi bagaimana kemudian tulisan-tulisan kita itu bisa dirujuk kembali sama orang-orang yang memang membutuhkan. Kemudian ya karena menulis itu juga kebiasaan, kemudian kemauannya tadi ada orientasi yang kita tuju dan kemudian termotivasi. Nah, ya mungkin itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Harifuddin. Ya, saya persilahkan kepada para partisipan, Bapak Ibu yang ingin tanya silahkan open mic, bisa bertanya langsung atau menuliskan pertanyaan di room chat. Bisa bertanya langsung Bapak Ibu. Ada tadi Pak Umar dari Maros, ada kesempatan untuk bertanya open mic. Silahkan Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak. Boleh silahkan Pak Umar, saya persilahkan dulu dari tadi. Silahkan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, Pak. Ini menyimak tentang materi yang tadi mengenai menulis. Jadi saya juga baru dan misalnya saya baru pengen mengenal gimana sih menulis seperti itu. Nah, mendengar paparan tadi bahwa menulis itu yang pertama adalah kemauan. Mungkin Pak, saya sering menulis. Kalau masalah menulis, sering mungkin di media sosial, sering. Cuma yang menjadi kendala di sini adalah bagaimana cara pemilihan, bagaimana cara tulisan itu supaya itu pemilihan bahasa dan sesuai dengan standar-standar lah Pak, seperti itu. Karena kan selama ini mungkin kami menulis hanya sekedar yang menulis seperti itu. Cuman tentunya dalam penulisan itu tentu ada kaidah-kaidah tersendiri seperti itu. Baik dari penulisan bahasa itu seperti apa sih sebenarnya. Kemudian yang kedua terkadang kita terkendala di penerbit ya seperti itu. Nah mungkin banyak teman-teman yang tulisannya ada tulis cuma mungkin mereka terkendala di penerbit. Nah kalau mau diterbitkan seperti apa sebenarnya seperti itu. Kemudian tentu kami juga butuh direvisi seperti itu. Kalau ada tulisan baik dari bahan ajar maupun sifatnya hanya pribadi tentunya harus ada direvisi.
kemudian itu yang terpenting adalah penerbit itu Pak. Mungkin ada beberapa solusi yang bisa diberikan. Terima kasih banyak. Ya, langsung saja Pak Ibnu. Langsung dijawab langsung Pak Dr. Oke, Haripudin. baik. Terima kasih Pak Umar. Pertanyaan yang berbobot. Memang kendala saya juga begitu Pak Umar. Kendala saya adalah bahasa. Karena terkadang misalnya pengalaman saya juga nih, sudah sering menulis juga Pak Umar, tapi ternyata masih banyak koreksiannya Pak Umar. Itulah. Artinya memang kita ini standarnya adalah bahasa umum bahasa akademik umum, bahasa ilmiah umum. Tetapi penerbit juga itu memang punya standar bahasa baku buku yang memang terkait kepentingan keberlanjutan penerbitannya agar kualitas buku terbitannya juga itu bisa dipertahankan. Makanya Pak Umar atau Bapak Ibu sekalian, penerbit itu memang punya banyak editor Pak, terutama editor bahasa. Jadi ada namanya editor substansial, misalnya menulis pelajaran pelajaran olahraga memang. Nah, ada dua orang yang mereview substansi olahraganya dan ada memang yang mereview bahasanya. Itu seperti tadi saya bilang, kalau tulis misalnya membikin, wah itu enggak benar, itu pasti diganti membuat yang begitu-begitu. Tapi kalau bagus nih bahasa Pak, biasanya itu tidak banyak mie yang diedit Pak. Tidak banyak mie yang diedit oleh penerbit buku, oleh editornya. Tetapi kalau isinya sudah bagus, itu kemungkinan besar diterima. Bahasanya kan tinggal diperbaiki sedikit-sedikit. Artinya kalau substansinya sudah bagus, itu sudah 90% itu diterima. 10%-nya itu kan bahasa, tinggal disenggol-senggol sih Pak, kira-kira begitu. Artinya Pak, sebaik apapun bahasa yang kita tulis, pasti akan ada yang mengeditnya. Nah, terus penerbit Pak Umar, hari ini sudah banyak penerbit Pak. Ada penerbit mayor, ada penerbit indie. Kalau indie itu di Makassar banyak penerbit kecil Pak. Tapi resmi, kalau ada tulisan 60 halaman terkait bidang tertentu, kasih Pak Ibnu Hajar. Bisa terbitkan itu. Tapi kalau boleh saya sarankan Pak, saya harap sebaiknya bisa berkolaborasi Pak. Misalnya kita membuat tulisan, berkolaborasi sama dosen. Nah, seperti Pak Ibnu. Itu bisa berkolaborasi. Bisa maka juga ikut sama Pak Ibnu Hajar. Saya kira begitu Pak Umar. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Silakan Pak Ibnu. Ya, terima kasih Pak Dr. Haripudin. Jadi cocok itu apa yang disampaikan Pak Dr. Haripudin, bahwa ya banyak penerbit sekarang seperti penerbit indie, banyak teman-teman yang menerbitkan dan itu ISBN. Jadi kalau guru itu buku itu ISBN, kalau jurnal itu ISSN. Nah, itu kalau penerbit indie itu sudah ada banyak beberapa teman-teman juga. Jadi mungkin kalau Pak Agus punya buku atau tulisan ya minimal 40 halaman itu bisa diterbitkan. Mungkin kita lempar ke kita sama Pak Haripudin, nanti kita kolaborasi antara guru dengan dosennya. Bisa. Mungkin bisa. Iya. Nanti kan akan 10 hari ini ya, mungkin juga Bapak Ibu menyiapkan tulisannya. Mungkin materi selanjutnya itu ada yang langsung praktek yang disampaikan tadi seperti Mendeley atau Zotero, bahkan menggunakan Google Scholar untuk mensitasi atau merujuk tulisan-tulisan yang lain. Mungkin mulai sekarang, besok dipersiapkan tulisannya. Ya baik, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Ibu
Bapak Sarifuddin, Pak Dokter, dalam dalam rumusan masalah, kapan digunakan kalimat tanya berikut? 1, seberapa besar pengaruh? Yang kedua, sejauh mana pengaruh? Nah, itu terkait penggunaan katanya itu, rumusan masalah, apakah bisa dipakai seperti itu maksudnya? Oke, baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kan kalau melihat pertanyaan ini kan pertanyaan kuantitatif, ya Pak. Ya. Kalau pertanyaan kualitatif kan bagaimana? Kalau seberapa besar, sejauh mana kan itu menunjukkan. Soalnya kalau kita jawab singkat kan menunjukkan angka. Berarti angka kuantitatif atau kuantitatif berarti ada angka, ada kuantitas yang harus ditemukan atas pertanyaan ini sebagai jawaban atas persoalan latar belakang yang kita angkat dalam penelitian itu, Bapak Ibu. Misalnya sejauh mana keberhasilan workshop ini terhadap peningkatan terhadap pengembangan penulisan guru, pengembangan profesi guru. Apakah istilah itu ya? Berarti kan kalau seberapa jauh, ya kan nanti ada ukurannya Bapak Ibu. Ukuran statistiknya ya bisa mungkin 90% toh, bisa juga seberapa besar, bisa dua-duanya. Tapi intinya dua pertanyaan ini Bapak Ibu mengarah kepada kuantitas yang harus ditemukan jumlahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena angka itu memberikan keyakinan Bapak Ibu atas sebuah persoalan yang abstrak. Entah? Saya tambah sedikit. Seperti Bapak Ibu kata cantik itu kan kualitatif. Misalnya orang itu cantik dan gagah. Kan cantik dan gagah kan relatif Bapak Ibu. Tapi kalau kita kasih angka seberapa cantik si A, kalau dikasih rentang nilai 1 sampai 10 Bapak Ibu. Oh, cantik angkanya cuma 1, berarti tidak cantik toh. Tapi kan ketidakcantikan itu atau kecantikannya itu diwakili oleh angka tadi itu Bapak, angka 1 atau angka 10. Makanya itu kan di skala Likert itu selalu kita pakai itu sangat setuju, itu angkanya 5. Sangat setuju sekali, sudah double gitu. Sangat tidak setuju, itu kan angkanya 0. Nah, jadi angka kualitatifnya adalah sangat setuju, kuantitatifnya adalah 5 dan seterusnya. Mudah-mudahan dimengerti pertanyaannya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Ibnu. Ya, jadi kalau berbicara seperti itu pasti ada tolok ukurnya. Ini berbicara tolok ukur ini. Jadi mungkin akan disampaikan nanti pemateri selanjutnya. Ini masih banyak pertanyaan ini Pak Dr. Sarifuddin. Ada dari Bu Sukmawati, ketika kita jenuh menulis dalam penyelesaian menulis artikel, bagaimana cara kita agar bisa menemukan ide kembali dalam melanjutkan tulisan? Jadi ini ide. Bagaimana idenya itu? Ya baik Ibu Sukma. Saya juga mengalami itu Ibu. Makanya biasa kan begini toh, contoh. Ada satu halaman kita tulis, ya toh. Kita selesaikan misalnya paragraf terakhir kan biasa gitu misalnya ke belakang atau kemana mengerjakan 1 hari kemudian baru kita sambung. Kita bingung mau mulai dari mana nih, terakhir itu kita menulis apa. Nah, dulu karena sering saya begitu, saya menteknisi, setelah selesai paragraf itu saya menulis lagi paragraf tambahan, tapi untuk menyambung nanti misalnya saya menulis begini tuh misalnya tentang pengajaran, misalnya itu selesai ini paragraf berikutnya bilang. Jadi saya tulis paragraf persiapannya, misalnya saya mau menulis paragraf lanjutan tentang COVID misalnya, atau saya mau menulis paragraf lanjutan tentang apa. Jadi supaya tidak lupa nanti kalau mau kita sambungin berapa hari lagi. Nah, kira-kira begitu. Itu dari pengalaman ya, pengalaman saya begitu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Jadi masih ada lagi pertanyaan ini agak banyak memang, karena memang cukup menarik ini kalau judulnya Pak Dr. Sarifuddin ini menulis itu indah, jadi
banyak yang termotivasi kayaknya mau menulis ini. Kemudian bagaimana daftar pustaka jika menulis karya ilmiah dengan satu topik yang baru, yang belum ada atau kurang referensinya. Bagaimana mensiasati daftar pustaka jika ingin menulis karya ilmiah satu topik yang baru. Jadi bagaimana menulis karya ilmiah yang masih kurang topiknya, Pak? Intinya Seperti seperti apa itu. contohnya? Dari Pak Suparman. Ya. Saya kurang tahu persis, Pak, karena waktu saya kuliah, dosen saya mengatakan hampir tidak ada di dunia ini yang tidak diteliti. Semua bidang. Jadi pernyataan itu menunjukkan bahwa apapun yang kita mau tulis pasti ada referensinya. Ya. Artinya apapun yang kita mau tulis pernah ada orang yang meneliti sebelumnya. Makanya perlu memang apa ya, Pak? Perlu dikutui itu internet, Bapak Ibu. Caranya sebenarnya nanti Ibnu Hajar bisa memandunya di Mendeley, Bapak Ibu. Ada teknik-teknik di Mendeley itu bisa menggunakan aplikasi itu untuk menemukan ide-ide yang menurut kita rumit. Padahal di Mendeley ada semua mipelek ternyata. Angka mana nih nasang bahasa Belanda? Iya. Ya, betul sekali tuh Pak Dr. Budi. Ya. Jadi sering ke diskusi, Bu, supaya menurut kita mungkin belum pernah diteliti, ternyata banyak orang teliti. Kita yang ketinggalan. Ya. Jadi mungkin dari beberapa pertanyaan juga ini hampir sama sebenarnya, bagaimana menumbuhkan ide baru. Sudah disampaikan Pak Dr. Arifudin, salah satunya itu membaca. Kemudian mungkin Pak Dr. Hadin lupa kalau di sisi lain kalau Mendeley yang paling gampang itu kalau mau kita dapatkan judul-judul yang terbaru itu buka saja Bapak Ibu Google Scholar seperti itu ya Pak Dr. Arifudin. Ya, betul. Google Scholar bisa dibuka, itu sudah ribuan itu kalau jadi apapun judul yang sekarang itu judul apa yang tidak ada, mau judul COVID ya pasti ada karena kan sudah ada, sudah setahun lagi, sudah lebih setahun ini ya pasti semua ilmu-ilmu pengetahuan itu dibuka secara luas. Nah itu saya kira dari pertanyaan-pertanyaan ini hampir sama semua. Bagaimana menemukan ide, bagaimana kalau bosan tadi yang sudah disampaikan, pertanyaannya kemudian dijawab sama Pak Dr. Harifudin. Nah untuk Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan presensi, silahkan diisi presensinya, dan insya Allah kita ketemu besok, karena memang selama 10 hari ini, sembari kita menunggu buka puasa, ya kegiatan ini terlaksana 10 hari dan itu waktunya 1 jam, mulai pukul 4 sore, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita menutup, saya meminta Pak Dr. Harifudin untuk memberikan closing statement. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, insya Allah saya hanya berharap mudah-mudahan materi singkat saya ini berdampak besar Bapak Ibu untuk sebagai pemantik dalam memotivasi Bapak Ibu. Mendikbud hari ini atau sistem kependidikan kita hari ini Bapak Ibu, baik guru dan dosen itu mewajibkan kita Bapak Ibu untuk berkarya, karya tulis maksudnya Bapak Ibu. Nah, Mendikbud juga mensyaratkan bahwa dalam membuat karya tulis Bapak Ibu berkolaborasi lalu Ki. Jangan Ki menulis sendiri Bapak Ibu. Nah, itu berkolaborasi Ki, karena banyak hal-hal baru yang mungkin kita tidak sampai pikir Bapak Ibu, tapi teman kolaborasi kita itu ternyata dapat Tapi karena masuk Ki namanya di kolaborasi Bapak Ibu, memberi kontribusi besar Bapak Ibu. Bukan cuma kontribusi finansial kalau mau menerbitkan jurnal, tapi kontribusi ide, sama-sama bermanfaat Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau nama tak sering muncul di Google Scholar, di internet, gara-gara sering dikutip, karena berkolaborasi sama Pak Ibnu misalnya Bapak Ibu, tentang pendidikan. Nah, apalagi kalau dikasih tahu maka juga bilang, ada tulisannya Pak siapa tadi itu Pak Umar.
Pak Umar. Berkolaborasi. Tolong dikutip, kukutip lagi, muncul lagi di Google Scholar Bapak Ibu. Dan semua yang lain Bapak Ibu ya, kolaborasi dan ini tidak selesai Bapak Ibu materi ini karena banyak materi-materi alat yang mungkin akan direncanakan oleh lembaga perdana untuk dijadikan workshop seperti mungkin Mendeley Bapak Ibu, struktur penulisan karya ilmiah, karya tulis Bapak Ibu penting sekali Bapak Ibu. Ada namanya Journal Finder, ada namanya Google Advanced Bapak Ibu, ada Science Direct dan seterusnya Bapak Ibu. Banyak sekali kita bisa gunakan di internet untuk mengupgrade karya tulis kita Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Tinggal lengket-lengket saja sama Pak Ibnu. Ada semua sama Pak Ibnu. Baik, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Ya, terima kasih Bapak Dr. Arifudin Halim atas ilmunya hari ini. Ya, beliau sangat terbuka ya. Kemudian memotivasi kita bukan saja pada Bapak Ibu guru di Maros, tapi saya juga termotivasi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Arifudin. Kemudian ya di sini juga kalau Bapak Ibu mau juga bertanya-tanya, ada sahabat saya di sini Teguh Harisman. Itu juga saya beberapa tulisan sudah berkolaborasi sama beliau tentang Syekh Yusuf. Salah satunya ada 2 atau 3 tulisan terkait Syekh Yusuf. Itu Bapak Teguh Harisman, salah satu guru di Maros. Nah, itu salah satu kolaborasi yang kita lakukan antara dosen dengan guru-guru yang ada di Maros. Salah satunya Pak Teguh Harisman. Ada sering juga saya lihat namanya Pak Teguh di mana-mana ini di akademik ini. Nah, itu salah satu kelebihannya kita. Mungkin tadi Pak Umar sudah kita bertukar nomor telepon atau Bapak Ibu ada kesempatan nanti kita saling mengunjungi bagaimana bertukar pikiran. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa dipersiapkan sekarang tulisannya. Boleh jadi pemateri selanjutnya besok atau seterusnya itu ada dosen atau ada pemateri yang mau belajar langsung bagaimana merujuk sebuah tulisan, mensitasi istilahnya dari Google Scholar atau dari Zotero, bahkan dari Mendeley. Nah, bagaimana cara mencari ide? Ada namanya Google Scholar, ada Open Knowledge Map, ada Open Journal System dan lain-lain sebagainya. Itu akan kita praktekkan mungkin di materi selanjutnya. Saya kira cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Arifudin Halim untuk ilmunya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu besok. Pemateri besok itu insya Allah Ibu Dr. Rosnani Daga dari Nitro, kemudian moderatornya Ibu Nurfadila Maulana. Jadi cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuci kaki sebelum tidur juga. Terima kasih Pak Dr. Arifudin. Ya, Pak Teguh, Pak Ibnu. Ya, Pak Sarifudin dan yang lain-lain, Pak Umar. Ya, selamat.